hari 4 tanggal 22 Mei 2022 ditemani Kak Kalista dan juga ada Kakak Susi, dan kita juga ditemani dengan pemain musik kita, ada Kakak Iska. wah, sepertinya sudah pada rapi-rapi nih ya Kak. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Iya dong, adik-adik sudah pada mandi, udah berpakaian rapi. Sekarang Kak Susi ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu apa Kak Kalista? Kita menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Ya adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau di hari Minggu ini kami masih boleh beribadah melalui daringnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya adik-adik yang di rumah boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi masih semangat kan? Ayo kita kembali memuji Tuhan kembali dengan lagu apa nih Kak Susi? Lagunya adalah Ada Satu Sobatku. Musik. Adik-adik yang di rumah boleh menyiapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya ya. Nah, sudah disiapkan ya adik-adik. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau melanjutkan pujian kembali, yaitu pujian 33, Tuhankulah gembalaku. Musik. Oleh
adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kakak Anu mau lihat dulu, semuanya sudah duduk yang manis? Wah, semuanya sudah duduk yang manis ya. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba tangannya ke depan dulu. Semuanya tangannya ke depan, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lalu disatukan. Kalau sudah, kita lipat, kita tarik ke dada, lalu tutup matanya. Dan semuanya ikutin kakak Ana ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa? Berdoa, hebat sekali. Tepuk tangan dulu buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang semuanya coba siapkan Alkitabnya. Semuanya sudah siapkan Alkitab? Sudah? Kita sebutkan sama-sama ya. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Kita sebutkan sama-sama ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Nah, adik-adik, semuanya kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dari Yohanes. Singkatannya itu Yohanes 4. Cari yang angka besarnya 4. Ayat 1 sampai 10. Adik-adik boleh minta bantuan ke mama, ke papa, ke kakak, atau ke orang-orang yang ada di rumah. Bantu dibukakan Alkitab dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik, kita hari ini mau membaca firman Tuhannya dengan mendengarkan dan melihat video. Jadi adik-adik, kita mau membaca Alkitabnya sambil melihat video. Oke? Jadi adik-adik, coba buka telinganya yang lebar, lalu dengarkan dan simak dan nonton videonya dengan baik ya. Oke? Semuanya sudah siap? Sudah siap membaca firman Tuhan sambil menonton video? Sudah siap? Oke, selamat menyaksikan. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air.
Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Bagaimana adik-adik videonya? Bagus? Bagus ya adik-adik. Tadi dari pembacaan Alkitab kita tahu ceritanya tentang Tuhan Yesus waktu itu lagi berjalan ya adik-adik. Tuhan Yesus lagi berjalan kemana? Ke Galilea. Kemana? Ke Galilea. Saat Tuhan Yesus sedang berjalan ke Galilea, Tuhan Yesus melewati sebuah kota adik-adik. Nama kotanya adalah kota Samaria. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus melewati kota Samaria, ada sebuah daerah adik-adik. Nama daerahnya adalah daerah Sikar. Nah, saat Tuhan Yesus sedang berjalan, kira-kira waktu itu Tuhan Yesus berjalannya siang-siang adik-adik. Jam 12 siang. Kalau jam 12 siang itu biasanya panas ya adik-adik di luar ya. Karena ada matahari. Panas adik-adik. Dan waktu Tuhan Yesus sedang berjalan, Tuhan Yesus kelelahan. Tuhan Yesus capek. Akhirnya Tuhan Yesus mau beristirahat. Nah, saat Tuhan Yesus mau beristirahat, Tuhan Yesus beristirahat di daerah Sikar tadi adik-adik. Dan di situ ada sebuah sumur. Ada sebuah apa? Sumur. Nama sumurnya adalah Sumur Yakub. Kita sebutkan sama-sama ya. Sumur Yakub. Nah, adik-adik, tadi saat kita mendengarkan video pembacaan firman Tuhan, saat Tuhan Yesus sedang duduk di pinggir Sumur Yakub, tiba-tiba datang siapa? Ada siapa yang datang? Ada perempuan Samaria. Nah, adik-adik, perempuan Samaria ini datang ke sumur itu. Jadi tadi tokohnya ada siapa aja di dalam cerita? Ada Tuhan Yesus. Yang kedua ada perempuan Samaria. Saat itu Tuhan Yesus sedang duduk beristirahat. Lalu perempuan Samaria datang. Dia mau mengambil air di sumur itu. Nah, adik-adik, saat perempuan itu mau mengambil air, Tuhan Yesus bilang kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Karena Tuhan Yesus waktu itu sedang apa? Capek, sedang beristirahat. Dan Tuhan Yesus bilang ke perempuan itu, "Berilah aku minum." Saat Tuhan Yesus berkata seperti itu, kira-kira perempuan itu mau kasih enggak ya? Perempuan itu dia heran adik-adik. Dia bilang, "Hah? Kok orang ini mau berbicara ya kepada saya?" Karena waktu zaman dulu Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Dan perempuan itu adalah orang Samaria. Zaman dulu orang Yahudi dan orang Samaria mereka
tidak berteman adik-adik. Orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria. Orang Yahudi bilang orang Samaria itu orang berdosa. Dan orang Samaria tidak suka dengan orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus orang Yahudi dan perempuan itu orang Samaria. Makanya perempuan itu bingung adik-adik. Dia heran, loh dia kan orang Yahudi. Kok dia mau berbicara dengan saya ya? Perempuan itu berkata dalam hatinya seperti itu. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak seperti orang-orang Yahudi yang lain adik-adik. Tuhan Yesus tidak membenci. Tuhan Yesus mau berteman dengan orang Samaria. Walaupun orang-orang Yahudi yang lain tidak suka dengan orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus mau berteman, mau berbicara dengan orang Samaria adik-adik. Tuhan Yesus mau menolong orang Samaria. Hebat sekali ya Tuhan Yesus ya. Dia mau berteman dengan orang yang dibenci oleh bangsanya adik-adik. Wah, keren sekali Tuhan Yesus ya. Coba Kakak Anu mau tanya ke adik-adik. Bagaimana perasaannya adik-adik kalau ada orang yang minta tolong kepada adik-adik? Kira-kira adik-adik mau tolong gak ya? Walaupun dia bukan temannya kita. Misalnya contohnya saat lagi bermain di tempat bermain, di taman bermain, tiba-tiba ada seorang anak yang minta tolong kepada adik-adik, atau dia terjatuh dan dia minta tolong kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik mau tolong gak ya? Walaupun dia bukan temannya adik-adik. Adik-adik mau tolong gak? Pasti mau tolong ya. Tuhan Yesus bilang tadi, Tuhan Yesus sudah tunjukkan. Tuhan Yesus mau menolong semua orang. Tuhan Yesus mau berteman dengan semua orang. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus menolong semua orang. Tanpa pilih-pilih. Tanpa bilang, Kak dia bukan teman saya. Kak dia cowok, dia laki-laki, aku gak mau tolong dia. Kak dia perempuan, aku gak mau berteman dengan perempuan. Tidak seperti itu ya. Tuhan Yesus bilang kita harus sayang dan harus menolong semua orang. Siapa yang suka menolong orang lain? Ya, hebat sekali, semuanya mau menolong orang lain ya. Nah, selain menolong orang lain, yang di rumah juga harus ditolong. Siapa yang suka menolong mamahnya di sini? Siapa yang suka menolong mamahnya membawa belanjaan? Atau siapa yang suka menolong mama dan papahnya membereskan mainan? Ada? Wah, semuanya pasti mau menolong. Siapa yang mau menolong mbak yang ada di rumah membereskan rumah? Siapa? Semuanya hebat ya. Atau misalnya lagi di jalan lihat oma dan opa sedang berjalan susah, lagi susah berjalan, adik-adik bantu. Siapa yang pernah seperti itu? Nah, Tuhan mau kita mau menolong semua orang tanpa membeda-bedakan, tanpa membedakan dia orang Jawa, dia orang Sunda, orang Manado, orang Batak. Tuhan mau kita menyayangi dan menolong semua orang. Seperti contohnya adik-adik yang waktu kegiatan Paskah, kita membagikan bingkisan Paskah kepada orang yang kita tidak kenal, kepada orang-orang yang ada di luar rumah kita. Itu salah satu contoh membantu orang lain. Oke adik-adik, semuanya sudah siap mau menolong semua orang? Minggu lalu kita belajar, kita bisa melayani Tuhan dengan cara bernyanyi di gereja,
membaca Alkitab saat impa. Itu contoh melayani di gereja. Minggu ini Tuhan Yesus bilang, kita bisa melayani Tuhan dengan membantu orang lain, dengan menyayangi semua orang. Itu contoh melayani juga adik-adik. Oke, semuanya sudah siap membantu dan sayang sama semua orang? Sudah siap? Nah, Kakak Ana punya ayat hafalan. Wah, ada ayat hafalan nih. Semuanya Kakak Ana ajak berdiri. Ayat hafalannya dari Galatia 6 ayat 2a. Dari apa? Galatia 6 ayat 2a. Semuanya ikutin gerakannya dan kata-katanya Kakak Ana ya. Bertolong, tolonglah menanggung bebanmu. Coba sekali lagi. Bertolong, tolonglah menanggung bebanmu. Sekali lagi ya, dari alamatnya ya. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong, tolonglah menanggung bebanmu. Oke, semuanya sudah siap menolong semua orang? Sudah? Hebat sekali adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, seru sekali ya firman Tuhan hari ini Kak. Tentang apa itu Kak Susi? Iya Kak. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, yaitu menolong sesama kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tadi di firman Tuhan Kak. Oh, jadi kita harus saling menolong ya Kak. Betul. Nah, sekarang kita mau merespon firman Tuhan tadi dengan lagu Dengarlah Panggilan Tuhan. Musik. Tadi kita telah mendengarkan cerita dari firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya, mari kita bersama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin berdoa pada hari ini untuk adik-adik kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah mereka lebih semangat untuk menghadapi sekolah pada hari Selasa, Tuhan. Bapa yang Maha Baik, berkati mama papa yang setiap hari selalu menolong dalam setiap kesulitan adik-adik. Kiranya Tuhan juga menjaga kedua orang tua mereka agar mereka tetap sehat dan kuat. Tuhan yang Maha Baik,
kesaksian dalam pemulihan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan melalui makanan dan obat-obatan dan dokter, Tuhan berikan kekuatan baru sehingga ia juga boleh beraktivitas seperti biasa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adik kami yang sudah lama tidak mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati dan mengingatkan mereka untuk boleh berkumpul bersama-sama datang kepada Tuhan pada hari Impa Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapak juga mau menolong agar kedamaian dalam bangsa Indonesia ini juga boleh diraih dengan sukacita dan kesehatan bangsa kami Tuhan. Berkati dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden sampai yang terbawah RT RW, Tuhan juga mau menolong mereka agar kedamaian selalu dibina bersama-sama. Bapak yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan. Tuhan memberkati mereka yang bekerja. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan semangat mereka dalam melakukan tugas. Dan Tuhan juga memberkati kakak-kakak layan yang masih kuliah. Tuhan juga memberikan mereka ketekunan di dalam studinya, sehingga apa yang mereka raih, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga teringat untuk orang-orang yang pada saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan juga memberkati mereka dan menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami teringat untuk doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Persembahan yang adik-adik pegang bisa dititipkan ke mama atau papa untuk dibawa ke gereja, atau adik-adik bisa scan barcode yang ada di bawah ini ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan satu buah pujian, yaitu Terima Kasih Tuhan. Musik. Yesus, untuk kebahagiaanmu.
banget. Tapi sebelum itu, Kak Susi mau undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan untuk menutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Musik. Ya, tadi kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kita mau tutup ibadah ini dengan doa. Adik-adik yang di rumah masih tetap berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau ibadah hari ini boleh selesai. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Kau berikan untuk adik-adik dengar. Dan Tuhan Yesus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.